Dapat nih, apa kabar? Iya nih Bu, dari tadi nih saya mencari ibu nih, saya perlu bantuan. Nah, Kira-kira bantuannya apa, Pak? Iya nih Bu. Di sini saya kan ada tugas nih. Nah, tugas ini, yang mana kan tugas ini adalah kita ini harus melakukan praktikus dengan menggunakan alutsista. Nah, di sini saya butuh bantuan ibu. Apakah ibu bersedia nih menjadi temannya? Oh, Nah, memang tadi pas saya di sekolah ada Pak Sapa bilang, Bu Nofri katanya, ada yang mencari bapak-bapak katanya di gerbang. Oh, kiranya Pak Hudri. Nah, Pak Hudri perlu bantuan saya. Kira-kira Pak Hudri bantuan yang akan saya berikan itu berupa apa? Nah, gini Bu ya. Nah, saya mau bantu sekali sama Ibu. Nah, Ibu sebagai pengamat saya. Nah, saya nih nanti kan melakukan praktek kus bersama kuci saya nanti Bu. Yang mana nanti kuci saya ini menceritakan masalahnya. Nah, dan saya akan mendengarkan sebagai kusnya nanti Bu. Nah, Ibu sebagai mengamati. Nah kira-kira nih mengamati kompetensi apa yang akan saya kembangkan nanti. Oh, Apakah Ibu bisa lihat nih Bu? Insya Allah kalau untuk Pak Hudri, saya akan meluangkan waktu saya membantu Pak Hudri untuk memperlancar dari tugas yang sedang Pak Hudri kerjakan. Nah, kira-kira Pak Hudri, kalau seandainya nanti dalam kegiatan itu apa yang perlu saya lakukan buat Pak Hudri? Oh iya ini Bu, kalau sebagai pengamat, Ibu sebagai pengamat nih Bu ya. Nah, ini ada 3 kompetensi nih Bu. Oh ya. 3 kompetensi tadi, saya akan mengamati Pak Hudri dalam 3 kompetensi. Benar sekali. Pertama, kompetensi kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh itu Pak Hudri, yaitu Pak Hudri harus dapat menghadirkan semua pemikiran Pak Hudri, semua daripada fokus Pak Hudri, semua daripada istilahnya penyimaan Pak Hudri itu harus berfokus kepada yang namanya kuci Pak Hudri tadi. Supaya si kucinta tadi merasa nyaman, merasa istilahnya senang bercerita dengan Pak Hudri, sehingga dia nanti apa yang diharapkan dari dialog Pak Hudri nanti dia dapat menemukan solusinya. Yang kedua, ada yang namanya Pak Hudri itu adalah mendengarkan dengan baik atau menyimak. Nah, jadi kalau kuci Pak Hudri lagi bercerita, nah Pak Hudri itu harus menyimak. Arti kata dengan baik apa? Sepenuhnya serius mendengarkan apa-apa saja cerita-cerita dari kuci Pak Hudri tadi, supaya dia plong, merasa dihargai, merasa dia istilahnya cerita dia mempunyai makna, sehingga dia lancar menceritakan untuk Pak Hudri. Kan tentu ada harapan-harapan bagi kuci tadi bercerita, tujuannya bercerita kepada Pak Hudri. Itu yang terakhir, yaitu namanya ada kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot tadi Pak Hudri harus mampu memancing dari kuci Pak Hudri tadi untuk mengembangkan kompetensi dia dari cerita-cerita yang dia ceritakan tadi, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas yang Pak Hudri sampaikan, sehingga terbukalah kuci tadi untuk mencari solusi dan pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kuci Pak Hudri. Nah, gitu seperti itu. Nah, sekarang di dalam ketiga kompetensi tadi, yang bagian mana yang mau Pak Hudri kembangkan? Iya Bu, di sini perlu saya kembangkan seperti ini Bu ya. Yang pertama tadi kan Ibu sudah menjelaskan, yaitu tentang kehadiran penuh Bu ya. Nah, kehadiran penuh. Yang kedua menjadi pendengar aktif. Nah, di sini Bu, yang perlu saya kembangkan ini Bu, mencari pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini Bu, saya menginginkan Ibu kuci saya ini bisa mendapatkan solusinya dengan baik, biar nanti permasalahan yang dia hadapi itu terselesaikan dengan baik juga. Ya betul Pak Hudri. Jadi kuci itu datang dengan kita, tentu dia mempunyai tujuan. Tujuan sudah itu tentu dia mempunyai harapan-harapan. Bagaimana dia dapat bercerita kepada Pak Hudri, sehingga dia dapat
mendapatkan solusi tadi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, kira-kira Pak dari kegiatan yang Bapak lakukan tadi, dari 3 kompetensi, yaitu yang paling Bapak utamakan adalah pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot. Itu tujuannya bagi Bapak itu dalam kompetensi tersebut, penekanan dalam indikatornya itu apa? Oh gitu Bu ya. Nah sebenarnya di sini ada tujuan saya yang sebenarnya Bu ya, harapan saya nih. Harapan saya ini adalah saya menginginkan kursi saya nanti bisa bercerita dengan baik, bisa menemukan solusi dengan baik, agar apa yang dia pendamkan selama ini bisa menjadikan sebuah arahan dia, dan bisa menjadi menggali kompetensi dia menjadi lebih baik lagi. Oh, sangat mulia sekali Pak Udri. Niat Pak Udri. Semoga nanti saya sebagai pengamat, apa yang Pak Udri minta dapat saya melakukannya dengan baik. Semoga kita nanti ke depannya dalam pelaksanaan nanti dapat bekerja sama dengan baik. Ya, Itu ya, terima Pak. kasih Bu ya atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah bersedia membantu saya menjadi Ibu sebagai pengamat dari praktik saya lakukan nanti. Iya, sama-sama Pak Udri. Terima kasih Bu. Permisi Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Udri. Assalamualaikum Pak Hudri. Waalaikumsalam Bu Agni. Ya Pak Hudri, maaf ya saya mengganggu hari ini Pak Hudri. Oh iya, tidak apa-apa Nah, Bu. kemarin saya ke sekolah Bapak, tapi Bapak sudah nggak ada lagi di sekolah. Saya menemuin Bapak karena saya ingin berbagi cerita. Taunya Bapak sudah pulang. Jadi makanya saya beranikan diri untuk WA ke Bapak. Ya Alhamdulillah WA saya direspon dengan baik dan Bapak mau berjumpa dengan saya pada hari ini. Saya sangat terima kasih sekali Pak. Nah, sebenarnya kan Bu, tadi kan sudah selesai nih pelajaran yang sudah saya ampu itu sudah selesai. Nah, kebetulan saya tadi ada sedikit izin karena ada permasalahan juga di rumah. Nah, jadi kebetulan saya langsung ngajak ke rumah Bu. Nah, jadi makanya Bapak pulang ya. Iya, pulang iya. gitu Bu. Nah, sebenarnya kita nih sudah bertemu nih. Nah, kira-kira nih apa nih Bu? Permasalahannya apa? Gini Pak, masalah yang saya hadapi itu rasanya udah gunduk di hati saya nih Pak. Iya. Bapak bersedia mendengarkan cerita saya Pak? Oh, kalau saya nih Bu, bersedia banget. Nah, apalagi kan nanti kan saya menjadi pendengar aktif. Nah, apa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, saya bersedia. Nah, kira-kira nih, Kalau saya mau boleh tahu nih, saya boleh tahu nih, apa permasalahan yang Ibu hadapi nih. Sampai Ibu nih, wajah Ibu begitu, nah, rumit gitu. Nah. Iya Pak, memang. Iya. Gini Pak ya, di sekolah saya itu ada 16 rombel belajar. Sedangkan lokal yang tersedia hanya 12. Tentu 4 kelasnya kan nggak bisa serempak dengan yang lain. Oh, begitu. Nah, 12 rombel itu kelas tinggi semua. Yang 2 rombelnya hanya karena kelas 2 itu ada 2 lokal dan kelas 3 2 lokal, maka kelas 2 sama kelas 3 di rombongan siang. Pulang anak rombel jam pagi sampai jam setengah 1, baru kami menyambungnya jam 1. Jadi gantian ceritanya lokalnya ini Pak. 1 lokal 2 penghuninya. Iya. Gitu. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu merasa nyaman enggak dengan pertukaran rombel nih? Sebenarnya sih Pak nggak nyaman, itulah makanya timbul masalahnya di sini. Iya, Saya merasa tidak nyaman sekali, banyak hal-hal negatif yang terjadi. Begitu, Iya, apalagi sempat yang beberapa kali saya menemukan teman sejawat saya itu yang seolah-olah menyalahkan kita. Banyak masalah yang timbul akhirnya. Masalah kebersihan kelas lah, tatanan dalam kelas lah. Kita kan sekarang ini merdeka belajar Pak. Iya, betul. Jadi otomatis biar anak jangan jenuh di kelas itu,
kita kan bisa tuh berubah-ubah kursi duduk Iya, anak-anak, betul, iya. nggak seperti dulu kita pakum pada tempat duduk Pembelajaran, denah lokasi, iya, nama denah lokasi, kelas iya. ya Pak ya. Iya, denah Nah, jadi nggak kelas. pernah berubah denah kelas. Sedangkan Oh, sekarang begitu. karena kita kurikulum merdeka dan berpihak kepada murid, kita saya tuh Pak, saya berikan anak tuh kesempatan maunya duduknya seperti gimana. Iya, Nah, iya, jadi iya. saya acak kursi-kursi mereka. Tidak sesuai keinginan saya, tapi keinginan mereka. Nah, di sini banyak sekali masalah yang timbul. Akhirnya kadang guru-guru yang kelas tinggi itu Iya. WA ke saya. Oh, WA, iya. Bu Afni kenapa bangkunya dirubah? Bu Afni kenapa bunganya yang di halaman kok digeser-geser? Nah, jadi kan setiap hari kalau menerima SMS kayak gitu, tidak nyaman hati saya, Serba Pak. salah Ibu. Iya, serba salah. Iya, iya. Itu yang masalah saya hadapi, Pak. Waduh, sangat sulit sekali masalah Ibu nih ya. Tapi Ibu sudah pernah nggak di sini apa tujuannya Bu kalau permasalahan ini disampaikan? Saya Pak, makanya saya bercerita kepada Bapak. Saya mengharapkan ini ya Pak ya, mengharapkan dengan saya berbagi kepahitan yang saya alami ini, mudah-mudahan saya mendapatkan pencerahan, solusi lah dari masalah saya ini biar jangan berlarut gitu. Iya. Sebenarnya itu sih Pak. Sebenarnya saya nggak enak sama Bapak ini soalnya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak lah, Cuman Bu. gimana lah ya Pak ya. Saya memang butuh teman untuk berbagi. Nah, saya harapkan setelah kita berdiskusi, saya mampu mencari jalan keluar yang terbaik dengan teman saya, biar hubungan kami itu tetap harmonis. Iya betul. Nah, jadi setelah nih saya lihat nih permasalahan Ibu ini nampaknya permasalahan tentang kelas dan juga pembelajaran Dengan teman-teman sejawat. Iya betul itu Pak, dengan teman sejawat Iya. saya. Permasalahan di kelas saya. Jadi kira-kira nih Bu, kalau boleh saya tahu nih, sejauh ini apa saja yang sudah Ibu lakukan biar permasalahan yang Ibu hadapi saat ini bisa berkurang lah begitu. Gini ya Pak ya. Kemarin saya sudah pernah mencoba menemuin teman saya. Iya. Saya usahakan membalas WA yang masuk itu tidak dengan hal yang negatif. Waduh. Saya terima dengan positif, saya jawab dengan baik biar hubungan kami tetap harmonis. Tapi kadang WA yang dia kirimkan ke saya itu hampir setiap hari, tolong ya Bu, lokalnya dibersihkan, tolong ya Bu, sampah-sampah jangan berserakan. Jadi seolah saya ini menumpang di kelas tuh. Nah, padahal kita sama-sama mempunyai hak di situ. Iya, betul Bu. Saya sudah mencoba menemuin dirinya. Iya. Ibu mengasih penjelasan. Saya sudah berusaha membersihkan lokal, menyuruh anak saya bersih-bersih, tapi kok ibu tetap menyalahkan saya gitu. Saya sudah coba itu, tapi jawabannya iya, karena setelah saya pulang itu lokal udah bersih gitu dibilangnya kan. Jadi baru batas itu saya Pak, cuman belum ada tindakan saya selanjutnya terhadap guru tersebut, karena saya banyak nggak enaknya. Oh iya betul. Nah jadi ini Bu, permasalahan Ibu ini. Nah rencana Ibu ini ke depan, langkah-langkah Ibu ke depan lah, rencana Ibu ke depan bagaimana sih untuk menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi ini. Nah di sini saya sudah mendengar nih sebenarnya permasalahan kesalahpahaman Ibu. Nah, nampaknya iya kesalahpahaman. Cuman padahal kita kan sudah kita harmonis saja gitu. Nah, kira-kira ini rencana apa yang akan Ibu capaikan nanti supaya permasalahan ini bisa diatasi? Ini awak kayak mikir ya. Ini ya Pak ya. Saya tuh kepinginnya, kan saya sudah berusaha nih ketemu sama rekan saya, tapi nggak berhasil ya Pak ya. Nah rencananya saya ingin menghadap ke kepala sekolah, biar saya ini ada pendekatan dengan guru ini, teman saya ini dari kepala sekolah. Nah, saya ingin masalah saya ini
diketahui kepala sekolah, biar kepala sekolah mencerahkan kami berdua, biar menjadi tidak kesalahpahaman yang berlarut-larut, Pak. Mudah-mudahan dengan ada tindakan dari kepala sekolah, entah apa jalan keluarnya, hubungan kami jadi harmonis, kemudian tidak ada lagi masalah, tidak saling menuding lagi. Mudah-mudahan langkah saya menurut kepala sekolah ini berhasil gitu menurut saya. Tapi sebelum itu saya ingin juga mencoba dengan berbagi dengan teman sejawat saya yang lain, Pak. Itu dengan cara apa dong? Ini, Pak, rencananya saya mau bilang ke teman sejawat saya untuk ngasih pengertian kepada rekan saya ini, biar dia yang ngasih pengertian. Nah, nantinya kan apa keluhan dari rekan saya ini bisa disampaikan kepada saya. Mungkin kalau dia bercerita langsung kepada saya kan banyak nggak enaknya. Karena selagi keadaannya begitu mungkin nanti akan terjadi permusuhan di antara kami. Tapi insya Allah dengan bantuan rekan sejawat yang lain, mungkin ambisi dan ego kami ini kan tidak langsung terjadi gitu. Ada batasannya. Ya kira-kira nih kan saya sudah mendengar nih rencana aksi ibu kan ingin menemui kepala sekolah nih kan, supaya nanti permasalahan yang tidak yang tidak bisa diselesaikan nanti ada pencerahan dari kepala sekolah. Nah kira-kira nih Bu, langkah-langkah ibu ini supaya teman sejawat ibu ini bisa berkumpul bersama ibu, bisa melakukan berkolaborasi dengan baik agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan tadi. Iya, Pak. Langkah-langkah yang pertama ya saya mencoba memperbaiki diri, memperbaiki diri ya Pak ya. Ya prioritas utama. Iya, biar ada koreksi di diri saya. Iya itu Bu, iya benar. Kemudian saya akan mencoba menemui rekan saya dengan baik-baik. Setelah ada rekan saya yang membantu. Kemudian kalau nggak selesai juga ya itu tadi Pak, saya ingin menemui kepala sekolah saya gitu, biar kepala sekolah yang menyelesaikannya gimana jalan keluarnya, apakah dipindahkan ke lokal lain. Saya nerima kok Pak kalau seandainya saya dipindahkan ke kelas yang lain, kan kelas kan banyak, ada 12 rombel. Nah ini Bu, kalau untuk rencana kebersihan kelas ini bagaimana tanggapan Ibu dengan dia itu? Apakah Ibu yang merasa bersalah? Apakah dia yang merasa bersalah kebersihan kelas? Untuk yang di dalam kelas ini Pak, saya ceritakan ke Bapak tuh, saya mengubah tempat duduk, kemudian saya menyusun tatanan bunga yang berbeda, saya membuat pojok baca, karena teman saya ini mungkin inginnya itu, saya inginnya ini, kan bertentangan terus. Jadi rencananya gini ya Pak, saya akan mencoba mengasih pengertian. Mungkin dalam artian teman saya ini dia masih banyak, karena kita kan kurikulum Merdeka ini baru ya Pak ya, baru kita terapkan. Nah jadi dia mungkin belum begitu memahami apa itu pelajar merdeka kan. Jadi saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada rekan saya ini, bagaimana sih pembelajaran yang berpihak kepada murid itu, biar dia nggak salah paham dengan tempat duduk yang saya rubah-rubah, kondisi kelas yang saya otak-atik. Jadi saya akan memberikan pemahaman secara pribadi, menemui dirinya, menjelaskan bagaimana keadaannya kok sampai kayak gini. Rencananya itu sih Pak. Kalau saya lihat Ibu ya, usaha Ibu ini sangat luar biasa. Bagaimana Ibu bagaimana menata nih teman sejawat Ibu supaya lebih konsisten dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, sedangkan Ibu sendiri kan sudah memahami nih apa pembelajaran yang merdeka itu. Nah, mungkin ada sedikit kelas itu Bu ya, salah paham. Iya Pak, disinilah timbulnya masalah. Itu Bu. Karena tidak ada pemahaman satu sama lain. Tidak ada pemahaman, kan ide-ide kita berbeda. Betul Mungkin sekali. di sini saya rasa ya Pak, kayaknya saya ini kurang bekerja sama sama Bu, teman saya. Kayaknya perlu ini saya berkolaborasi dahulu. Mungkin ya kalau lihat
keadaan sekarang ini saya menyadari sekarang nih Pak. Iya, iya, iya. Mungkin ini kesalahan saya juga ya Pak. begitu. Karena saya tidak konfirmasi terlebih dahulu. Padahal Iya Bu, ya. kelas kami kan gantian. Ya ganti rombelnya ya. Iya. Kasih jawab Ibu langkah-langkah untuk supaya memajukan kelas Ibu itu. Nah, kelas Ibu atau rombel Ibu ya biar sama-sama nih diampu oleh Ibu sendiri sama kasih jawab Ibu. Nah, apa langkah-langkah? Nah, kayaknya gini ya Pak ya. Saya pikir-pikir saya memang harus berkolaborasi nih sama beliau. Saya harus mendekatkan hubungan saya terdahulu. Nah, rencananya Pak biar jangan selisih paham lagi. Betul tuh Bu. Setiap tindakan yang saya lakukan tadi Benar. perlu saya konfirmasikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, setiap keperbuatan atau keinginan saya untuk mendekor kelas, saya akan konfirmasikan terlebih dahulu kepada teman saya. Nah, yang kemudian setelah saya konfirmasikan, saya minta pendapat rekan saya itu, apakah dia setuju atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, rencananya saya akan meminta kepala sekolah untuk terjun langsung nantinya ke kelas kami, melihat hasil daripada penataan kami bersama. Iya, iya betul. Biar teman saya itu ada semangatnya. Betul sekali ya, ya betul. Karena kalau dengan adanya pujian dari kepala sekolah tentang betul. kelas kami, mungkin teman saya akan termotivasi. Waduh, ya sangat setuju sekali Bu. Ah. Ibu bisa menggerakkan rekan sejawat Ibu lebih termotivasi lagi dengan apa yang Ibu dapatkan ya dari pembelajaran yang kurikulum merdeka ini. Nah, di sini Bu, di sini saya mau tanya nih Bu. Sebenarnya di dalam kelas itu apa sudah ada keyakinan kelas? Kalau untuk keyakinan kelas kami sudah ada. Oh, Iya. sudah ada. Karena Bu, ya. di sini kan Pak ada 2 kelas yang saya bilang tadi, Ya, betul, kelas betul. 4 dan kelas 3. Mm-mm. Saya sudah memajang keyakinan kelas. Nah, Hmm. teman saya bingung, kok dibuatnya cuma keyakinan kelas 3. Nah, saya sudah mengingatkan, sudah mengajak, Mm-mm. ayolah Bu, Ibu buat juga keyakinan kelas Iya, 4-nya, iya. biar kita sandingkan bersama-sama. Iya, betul, Tapi jangan seperti keyakinan kelas saya, karena kebutuhan kelas kita berbeda-beda. Iya, betul. Iya. Oh, Nah, iya. tapi teman saya itu karena dia masih belum begitu memahami, Mm-mm. itu apa sih keyakinan kelas? Oh, begitu Nah, ya. iya. Dia pernah bertanya sama Ibu seperti itu. Nah, jadi saya coba lagi Jadi sudah Ibu mengasih dapatkan pemahaman. Nah. Makanya setiap tindakan yang saya lakukan di kelas itu Heeh. memang sering jadi masalah. Oh iya benar. Bu, Ah, ya. karena tidak sesuai. Mungkin dia sudah nyaman di zonanya ya Pak ya. Nah, iya betul. Apalagi guru yang saya hadapi ini kan ibu itu boleh dikatakan sudah Senior. berumur ya, Sudah guru berumur, senior, senior. jauh senior Iya, saya. iya. Jadi mungkin dia merasa nggak perlulah yang kayak gitu, nggak iya. perlulah merombak habis-habisan kelas. Iya, gitu. betul. Iya. Nah jadi kan di sini Bu, saya melihat tidak banyak sekali ini langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk ke Iya. depan nih sudah berusaha melakukan komitmen ataupun berusaha melakukan berdiskusi bersama teman-teman sahabat tadi. Nah di sini yang disayangkan sih ini Bu, ya, mungkin dia tidak mengerti dan keyakinan kelas itu. Itu saja. Nah, jadi apa rencananya? Nah, jadi di sini apa rencana Ibu, tanggung jawab Ibu nih sebagai ibu kelas 3 dan Ibu kelas 4 ini apa rencana tanggung jawab? Nah, komitmen Rencana- apa yang Ibu jalankan? Tanggung jawab. Sejauh. Gini ya Pak ya, Tanggung jawab Ibu. rencananya saya itu karena teman saya kurang paham dalam hal ini, makanya saya ingin memberikan teladan lah dulu kepada Oh, teman iya, saya, iya. ya, biar teman saya nanti memahaminya sendiri. Hmm, Oh ternyata si Afni ini yang dia lakukan baik. Iya ya. benar. Oh ternyata Afni ini kayak gini ya, karena dia tidak paham sama saya, maka timbul masalah-masalah seperti ini kan Pak ya. Oh, iya betul. Nah, jadi rencananya itu saya akan memberikan pemahaman secara perlahan kepada rekan saya, memberikan contoh yang baik kepada rekan saya. Iya, iya. Makanya Pak, saya berusaha terus setiap dia WA ke saya tuh tidak respon negatif saya balas.
saya mencoba memperbaiki. Oh iya Bu, minta maaf ini. Hal-hal yang positif yang saya terapkan. Karena kenapa? Saya ingin walaupun masalah ini terus berlanjut, tapi saya tidak ingin merusak hubungan di antara kami. Jadi walaupun saya mungkin paham dalam hal ini, tapi saya tidak mau menggurui Pak. Wah iya benar. Jadi biarlah saya menjadi contoh bagi dirinya, bagi teman saya memperbaiki diri saya dulu dari hal-hal yang terkecil. Iya. Nah di sini Bu, Ibu sudah tanyakan nggak sama teman Ibu masalahnya mungkin dia senior Ibu? Iya Pak, yang pastinya kan gitu. Iya. Karena dia senior saya, maka jadinya saya itu banyak sungkan dalam melakukan sesuatu Pak. Apalagi ini katakan guru senior ya Pak ya. Kita ini apalah, apalagi saya di situ kan hanya honor. Jadi setiap yang kegiatan yang saya lakukan itu takut-takut, bertindak tuh takut-takut. Makanya kalau ada SMS dari ibu tuh, ya saya memberanikan diri aja. Akhirnya saya bilang minta maaf lah. Iya. Nah, di sini kan sudah banyak ibu cerita nih. Saya sempat juga terlena nih apa yang ibu bicarakan kan, permasalahan, dan ibu sudah tahu permasalahannya dan ibu sudah tahu rencana tindakan lanjutnya gitu kan. Nah, untuk terakhir kali ini yang saya tanyakan nih komitmen ibu ke depannya. Biar untuk masalah saya nih Pak. Iya, masalah ibu. Biar kelar ya, biar tidak ada lagi salah paham gitu. Ya saya Pak, yang paling penting bagi saya nih Pak ya, saya akan menjadi model lah. Memberikan contoh dulu. Menjadi mulai dari diri saya, dari hal yang terkecil saya lakukan. Kan guru akan menilai saya, teman rekan saya ini akan menilai saya. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan, pendekatan. Wah, sangat setuju itu Bu. Iya. Melakukan pendekatan. Iya, pendekatan dengan rekan sejawat saya. Ya benar sekali. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum saya melakukan tindakan. Apalagi kami kan satu kelas yang sama. Jadi biar tidak ada salah paham lagi, kayaknya saya memang harus konfirmasi terlebih dahulu dengan apa-apa yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian yang ketiga, saya akan menunjukkan yang terbaik lah untuk ibu itu. Karena kenyamanan lokal yang saya perbuat nanti berguna juga bagi ibu. Iya betul. Karena kami kan ibarat satu rumah, cuman beda anak-anaknya kita ajar. Jadi biar saya menghias lokal itu senyaman mungkin, dan memang ibu tuh supaya merasakan kedamaian juga. Iya. Langkah terakhir yang akan saya lakukan, mungkin sangat cocok lah Pak kalau saya melakukan prakarsa perubahan terlebih dahulu ya Pak. Iya benar, prakarsa perubahan dulu. Jadi dia nanti kan mengetahui apa yang harus saya perbuat. Iya betul sekali. Ya minta dukungan kepala sekolah juga yang pastinya ya Pak ya. Karena tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pastikannya baik dengan rekan sejawat saya yang satu kelas ataupun dengan kepala sekolah saya. Waduh, sangat mulia sekali Bu, komitmen Ibu nih ke depannya. Iya. Jadi Ibu tidak ada lagi memikirkan tentang permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi nanti. Nah, karena Ibu sudah mengetahui sendiri solusinya, rencana aksinya, tindakan selanjutnya seperti itu ya. Wah, sangat luar biasa nih Bu. Nah, terima kasih ya Pak. Iya Bu. Apakah Pak Udi dalam keadaan sehat sekarang nih? Iya, alhamdulillah sehat. Seperti kesepakatan kita kemarin bahwa Pak Udri melakukan coach bersama coaching Pak Udri, saya melakukan pengamatan. Nah, di situ dalam pengamatan tadi Pak Udri melakukan 3 kompetensi. Pertama, kompetensinya yaitu kesadaran penuh. Yang kedua adalah menyimak atau mendengarkan dengan baik. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemarin Pak Hudri penekanannya adalah
bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, mengadakan penguatan pertanyaan berbobot. Nah, di dalam pengamatan kemarin saya sudah dapat mengamati Pak Hudri sudah banyak perubahan, terutama di dalam pada saat Kuci Pak Hudri datang kepada Pak Hudri untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Pak Hudri sudah menanyakan langkah pertama, yaitu menanyakan tujuan dari Kuci Pak Hudri menemui Pak Hudri, lalu menanyakan apa maksud menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci Pak Hudri, sampai kepada yang namanya tanggung jawab. Nah, Pak Hudri sudah berhasil mengembangkan pemikiran dari Kuci Pak Hudri untuk menceritakan secara terbuka, secara mandiri permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Setelah itu Kuci Pak Hudri sudah mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan pemancingan-pemancingan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Hudri berikan. Dengan pemancingan-pemancingan dengan pertanyaan Pak Hudri yang berikan tersebut, pertanyaan yang sangat berbobot itu dapat membuka pemikiran daripada yang namanya Kuci Pak Hudri, sampai kepada yang komitmen dalam tanggung jawab dalam alur tirta tersebut. Nah, jadi sudah banyak perubahan-perubahan daripada Pak Hudri dalam kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Pak Hudri sudah berhasil, sudah bagus kalau menurut saya. Terima kasih nih Bu ya. Ibu sudah menjadi pengamat saya, yang mana kemarin kan saya mengadakan coach atau alur kuciung dengan alur tirta itu Bu ya. Nah ya saya merasa percaya diri nih Bu. Percaya diri, apa yang saya harapkan nih, harapan besar saya ini adalah menginginkan Kuci saya nanti bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Nah, dengan cara melakukan tujuan umum, melakukan identifikasi, yang mana rencana-rencana aksi yang sudah disampaikan oleh Kuci saya tadi. Iya. Nah, saya sangat senang Bu, terima kasih. Iya. Jadi Pak Hudri, di sini Pak Hudri sekali lagi saya katakan Pak Hudri sudah berhasil dari melakukan pengembangan penguatan daripada kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi semoga kedepannya Pak Hudri dapat menjadi coach yang baik bagi kucinya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kucinya dapat mendapatkan solusi. Dia menghasilkan pemecahan permasalahan dia sendiri dari pemancingan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Hudri lakukan. Nah, Pak Hudri, karena hari sudah malam, saya permisi. Semoga apa yang saya lakukan sangat bermanfaat untuk Pak Hudri dan kita semua. Terima kasih nih Bu.